Ingat, Bung Karno pernah menyampaikan ide dan gagasan. Apa? Gimana sih? Pasing, jangan ngelawan! Ikut campur saja. Udah. Lorotan ketua. Nah, sementara ceritanya segitu dulu ya. Tapi kan endingnya belum, Abah. Ya nanti kita lanjutkan di Sambung ya. Cuma sebelumnya Abah mau nanya dulu nih. Di antara para tokoh-tokoh itu, tokoh mana aja yang sebetulnya bertolak belakang sikap perilakunya dengan Pancasila? Coba. Kamu liatin nih. Cantik kan? Cantik ya? Itu jodoh kamu. Noh, nih, lihat geraknya, menigelis di sana. Nah, ini teh anak pengusaha, produser. Ini mah cocok buat istri kamu. Nah, pokoknya mah hidupnya terjamin. Udah, mending ini aja ya. Dijamin saleh ini banyak. Itu berarti anu beunghar teu soleh. Semarutnya bagaimana kamu teh? Ari akang kumaha? Itu pasti mah anak ustad atuh soleha didikanna bener. Nah, teuing segala iya, tapi kalau Menurut Sila, yang nggak Pancasilais itu orang tua tokohnya Ihin. Karena mereka memaksakan kehendak mereka. Jadinya nggak adil buat tokoh Ihin. Nggak adil? Iya, jadinya mereka nggak jalanin sila kedua Pancasila dan sila kelima Pancasila. Betul, kemanusiaan yang adil dan beradab, juga keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Bener, keywordnya adalah adil atau keadilan. Ya, pintar juga kamu. Pada masih kecil, berarti sekolahnya juga luar biasa. Nah sekarang, apalagi yang sekiranya kamu bisa lihat dari perilaku tokoh itu apa yang nggak Pancasila itu? Siapa ya? Nggak tahu ah. Oke, Abah melihat orang tuanya Ihin, Kidaus sama Cedo. Mereka sama-sama punya keinginan menjodohkan Ihin dengan pilihannya masing-masing, lalu memaksakan kehendaknya tanpa ngobrol dulu sama Ihin. Oke, sebelum lanjut, apa sila keempat? Rakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam pemusyawaratan dan perwakilan. Nah, ada kata musyawarah seharusnya kan Cedo sama Kidaus sebagai orang tua musyawarah dulu sama Ihin anaknya, ya ngobrol baik-baik, coba dipilih segala macam. Jadi jangan ujuk-ujuk langsung main jodohkan aja. Ini kan budaya musyawarah, budaya tabayun hilang di negara kita ya. Ya jangankan masyarakat kecil seperti kita, kadang-kadang oknum-oknum orang pintar pejabat juga salah lagi kalau ini ngomong di TV, ngomong di media sosial, begitu begini segala berantem antar media sosial. Kalau orang saling kenal makan duduk tabayun enak, selesai masalah ya. Nggak akan ada yang namanya bully-bully ataupun rasis dan segala macam kalau semuanya duduk bersama ya. Iya, Sila juga pernah dibully di medsos, cuma gara-gara hoax. Tuh kan. Bully, hoax itu adalah lahir karena memang ada wadahnya. Tabayun musyawarah ditinggalkan, hoax dan bully yang muncul. Itu kan makanya kalau misalnya Pancasila betul-betul digaungkan, musyawarah tabayun dikuatkan, tidak akan ada bully dan hoax. Nah, oke sekarang Sila ingat nggak apa yang dilakukan oleh Ihin? Ihin, dicari ambu. Naon Nggak tahu dicari ambu pokoknya mah. Palingan si Ambu teh mau menginterogasi AA itu teh kapan nikah? Udah ada calonnya belum? Ya kalau Abu nanya, tinggal jawab aja gitu aja kok ngepot. Iya masalahnya teh kayak itu. AA belum ada calon. Ya bilang aja belum ada calon gitu aja kok ngepot. Kalau AA bilang kayak gitu ya Ambu tambah rewel. Kenapa atuh? Belum ada calon, bla 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 bla. Bilang aja punya gitu aja kok. Aduh, udah. Dari cerita itu kelihatan kalau Ihin terlihat menghindar dari masalah. Beda dengan Boba yang terlihat polos, temem seperti itu, tapi luar biasa pemikirannya. Dia mah justru berani memberikan masukan kepada Ihin supaya jangan lari dari masalah, hadapi kan gitu ya. Jadi itu bedanya Ihin sama Boba. Ya Boba mungkin memahami Pancasila karena
seseorang yang memahami makna dari Pancasila harusnya bisa menyatukan dan mempersatukan orang-orang yang bertikai karena perbedaan seperti boba. Seperti boba. Iya, seperti boba. Jadi gini, jadi pada saat Ihin itu pergi diam-diam, Kidaus sama Cedo ngejar. Nah, ceritanya seperti ini. Ihin, pokoknya Ihin harus pastikan milih Natasha ya. Moning juga sarihin ya. Pokoknya mah Ihin mah kumaha ambu sama kumaha abah aja lah. Ya kumaha ambu atuh, pan ambu yang ngandung, yang ngabarojolkeun Ihin lebih kadunya. Nggak akan ada Ihin kalau tidak ada Gitek Abah. Hai. Ngan seukur kita kongkul mah, mbe oge bisa. Ambu nu loba berkorban mah Ihin. Kalau Ihin nggak mau sama Sari, tong aya di imah. Teh teuing, tong hariwang Ihin. Ihin mah jeung mamah we nya di Cililina ah. Mah juga punya janji. Masa gara-gara jodoh Ihin, Abah sama Ambu jadi berantem? Daripada berantem, nggak nemu solusi, mending ke masjid istiharoh, terus musyawarah deh. Ayo deh. Akhirnya mereka pergi ke masjid bersama-sama untuk istikharah dan menyelesaikan masalah mereka. Musyawarahkan lagi urusan perjodohan. Ihin pun akhirnya mau menentukan pilihan dengan cara yang toyib, dengan cara yang benar. Begitu. Jadi boba yang mempersatukan. Itu sama dengan sila ketiga Pancasila, Persatuan Indonesia. Betul, boba juga yang akhirnya mengajak mereka sadar tentang ketuhanan yang Maha Esa. Itu sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Ya betul, jadi kembalikan kepada Tuhan. Dan bagusnya lagi ada musyawarah. Musyawarah ini bicara sila keempat. Karena dengan musyawarah kita akan melahirkan kemufakatan, kesepakatan yang pada intinya dan pada akhirnya berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sila keempat dan kelima. Nah, betul. Jadi intinya kita harus bisa menjalankan sila kesatu ketuhanan yang Maha Esa supaya kita bisa bersikap adil dan beradab. Sila kedua Pancasila, kemanusiaan yang adil dan beradab. Betul, kalau sudah berketuhanan, sudah adil dan beradab, maka kita akan mudah mempersatukan dan mudah untuk disatukan. Nah, itu sila ketiga, Persatuan Indonesia. Betul, kalau udah begitu, kalau kita sudah pandai menyatukan, adil dan beradab, dan kuat ketauhidan dengan ketuhanan yang Maha Esa, kita akan mudah menjadikan musyawarah sebagai tempat atau sarana untuk bertabayun, untuk mencapai kemufakatan supaya berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Betul tidak? Betul, Abah. Supaya adil kita minum dulu. Belum dikocek. Ya, nuhunnya. Makasih Om. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ayo. Bah, makasih banyak ya udah nolongin sila dan udah ngasih sila pengetahuan tentang Pancasila. Sama-sama. Ampun. Dia maling Pak. Udah, dia maling Pak. Udah, saya lagi ke polisi. Dia maling Pak. Udah, dia itu maling. Udah, dasar maling. Panca, kamu udah ketemu Sila? Belum, Mah. Belum. Ya Allah, Sila kemana kamu nak? Ya Allah. Lapor polisi aja, Mah. Lapor polisi? Iya. Duh, sana ya. Sila? Sila? Ya Allah. Ya, kamu kemana aja? Aduh, Gusti, sudah capek saya mencari Sila.
sekarang mempertemukan saya dengan Sila. Dan saya benar-benar mau insaf. Mau ikut pengawasan, ya Allah, ya Gusti. Saya mau pengawasan berjanji bukan hanya malam Jumat saja. Kalau bisa setiap hari juga boleh pengawasan. Asal saya bisa bertemu dengan Ayah! Sila. Panca, Sila, enggak. Bantu ayo. Aduh, susah tuh. Kalian yang turun. Kita yang turun. Coba cari jalan. Udah, Dan. Gimana ayah? Nah teman-teman, apa isi ide gagasan Bung Karno? Jadi pada saat itu masih dirumuskan, Bung Karno menyebutkan 5 dasar untuk negara Indonesia, tapi bahasanya masih belum baku ya. Sila pertama kebangsaan, sila kedua internasionalisme atau perikemanusiaan, sila ketiga demokrasi, sila keempat keadilan sosial, sila kelima itu dulu ketuhanan yang Maha Esa. Untuk menyempurnakan rumusan Pancasila dan membuat undang-undang dasar yang berlandaskan kelima asas tadi, maka dalam sejarahnya saat zaman Jepang itu Dokuritsu Junbi Chosakai membentuk kepanitiaan yang disebut dengan Panitia 9. Ada Bung Karno, Muhammad Hatta, Abi Kusno, Cokro Suyoso, ada Agus Salim, Wahid Hasim, Muhammad Yamin, Abdul Kahar Muzakir, Ahmad Ramis, dan Ahmad Subarjo. Nah, 9 orang ini mengalami beberapa proses persidangan, akhirnya Pancasila disahkan di 18 Agustus 1945 dan di sidang itu disetujui bahwa Pancasila juga dicantumkan dalam pembukaan atau mukadimah Undang-Undang Dasar 1945 sebagai negara Indonesia yang sah. Nah, semoga tayangan ini dan informasi tentang Pancasila akan membuat kita makin memahami, makin mencintai Pancasila demi kerukunan dan kemajuan bangsa kita tercinta, bangsa Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka.